Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan soal cerita SPL Devi. Nah, sebelumnya kita akan mengingat kembali bagaimana cara menuliskan persamaan linear dari soal cerita. Bahasa cerita dengan bahasa matematika pastinya akan berbeda. Biasanya untuk penjumlahan ada kata-kata jumlah atau ditambahkan, tambah, positif, lebih dari atau tingkatkan. Lalu untuk kurangi biasanya kata-kata yang muncul adalah menurun, kurang dari, penurunan, selisih, kurangi, minus. Sedangkan untuk perkalian, kata-kata yang muncul biasanya adalah dikalikan, kali, dipangkatkan, mengalikan, atau produknya. Lalu untuk pembagian biasanya kata-kata yang muncul adalah dibagi, pecahan, bagian, hasil bagi, terpisah. Kemudian untuk sama dengan biasanya kata-kata yang muncul adalah hasil, adalah, menjadi, atau total. Nah, jadi sebelum kita membuat pemodelan matematikanya, kita harus memahami operasi hitung yang akan kita lakukan. Nah, selain itu, kita juga harus memahami soal ceritanya. Baca soal cerita minimal 2 kali. Kalau misalnya kurang paham, baca berulang-ulang. Kemudian yang kedua, kita cari jumlah awalnya atau jumlah tetap atau biaya tetapnya. Kemudian tingkat perubahannya, biasanya kalau tingkat perubahan ada per atau setiap. Nah, kemudian yang ketiga, kita pilih variabel yang akan dikaitkan dengan perubahan. Kemudian kita lihat totalnya atau hasil akhirnya. Nah, barulah kita menuliskan persamaannya dan kita jawab pertanyaannya. Lalu, bagaimana cara menyelesaikan soal cerita SPL Devi? Yang pertama kita pahami soal ceritanya dengan cara tadi membaca 2 kali minimal atau lebih bagus lagi. Yang kedua kita tentukan karakteristik yang berkaitan di antara cerita-cerita tersebut. Lalu kita identifikasi variabel dan angka tetapnya. Kemudian keempat kita membangun hubungan antara variabel-variabel tersebut. Lalu kita selesaikan permasalahan SPL Devi itu menggunakan metode penyelesaian yang kamu pahami. Nah, contohnya, Yuli membeli 4 kg gula dan 3 kg telur, sedangkan Tini membeli 3 kg gula dan 1 kg telur di tempat yang sama. Jika Yuli harus membayar 104.000 dan Tini membayar 55.500, tentukan harga 1 kg gula dan 1 kg telur. Nah, kita lihat karakteristiknya di sini, Yuli dan Tini membeli barang yang sama. Di sini saya menggunakan persamaan AX tambah BY sama dengan C. Berarti yang kita buat menjadi variabel yaitu X dan Y. Lalu untuk angka awal AB. Nah, C itu berarti hasil akhirnya. Maka penyelesaiannya didapatkan misalkan 1 kg gula sama dengan X, 1 kg telur sama dengan Y. Variabelnya udah ketemu. Sekarang kita bangun hubungan antar variabelnya. Didapatkan untuk Yuli 4X tambah 3Y sama dengan 104.000, sedangkan untuk Tini 3X tambah Y sama dengan 55.500. Seperti biasa koefisien 1 tidak kita tulis, jadinya untuk 1 kg telur kita tulis Y saja. Nah, untuk bentuk sistem seperti ini yang paling mudah kita akan selesaikan dengan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Kita akan eliminasi Y terlebih dahulu karena koefisien Y lebih kecil. Berarti untuk persamaan kedua, kita akan kalikan dengan 3 agar didapatkan nantinya 3Y juga. Sama dengan persamaan ke-1. Maka untuk persamaan kedua, menjadi 9X tambah 3Y sama dengan 166.500. Agar Y-nya hilang, kita akan eliminasi dengan cara mengurangi, didapatkan min 5X sama dengan min 62.500. Kemudian min 5-nya kita pindah ruaskan, didapatkan X sama dengan 12.500. X ini adalah 1 kg gula, jadi harga 1 kg gula adalah 12.500. Kemudian kita substitusikan nilai X ke persamaan kedua, saya ambil yang lebih gampang. Didapatkan 3 dikali 12.500 tambah Y sama dengan 55.500. X-nya diganti dengan 12.500.
maka nilai Y didapatkan 18.000. Yaitu tadi adalah 1 kilogram telur, harganya berarti 18.000. Kesimpulannya, jadi harga 1 kilogram gula adalah 12.500, sedangkan harga 1 kilogram telur adalah 18.000. Gimana? Mudah bukan?